sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi tak sampah. dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir Rilis kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Sampah telah menjadi tantangan besar bagi masyarakat Indonesia. Setiap tahun, Indonesia menghasilkan lebih dari 65 juta ton sampah. Sebagai besar berasal dari rumah tangga, seperti sisa makanan, plastik, dan kertas. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya memilah dan mengelola sampah dengan benar. Akibatnya, sampah menumpuk, mencemari lingkungan, dan menimbulkan berbagai masalah, mulai dari banjir, bau tak sedap, hingga penyebaran penyakit. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin lingkungan tempat kita tinggal akan semakin rusak dan tidak nyaman. Dari mana asalnya sampah? Sampah berasal dari kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, belajar, bekerja, dan lain-lain. Sampah dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3, seperti baterai, kabel, barang elektronik yang sudah rusak. 2. Sampah anorganik yang sulit terurai seperti plastik. 3. Sampah organik mudah terurai dan mudah membusuk seperti daun dan buah-buahan. Kemana perginya sampahku? 1. Dibuang dengan dipilah. Mulai dari rumah sudah dilakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah anorganik dapat disalurkan ke pemulung atau bank sampah untuk didaur ulang. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos di rumah. Sampah yang mengandung bahan B3 dapat disalurkan ke Dinas Lingkungan Hidup. 2. Dibuang tanpa dipilah. Di rumah tidak dilakukan pemilahan sampah. Semua jenis sampah dijadikan satu, dibuang di tempat sampah. Selanjutnya dibawa oleh petugas kebersihan dengan gerobak sampah ke tempat TPS atau tempat pembuangan sampah. Dan akhirnya dibawa oleh truk pengangkut sampah ke tempat TPST atau tempat pembuangan sampah terpadu. 3. Dibuang sembarangan. Dibuang ke sungai. Membuang sampah ke sungai dapat mengotori sungai dan menghambat aliran sungai. Sungai yang kotor dapat mencemari lingkungan dan aliran sungai yang terhambat dapat menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba. Dibakar. Membakar sampah bukanlah solusi yang tepat untuk menghilangkan sampah. Membakar sampah menghasilkan asap yang mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan. Membakar sampah telah dilarang dalam Undang-Undang Persampahan Nomor 18 Tahun 2008. Cara pengelolaan sampah dengan 3 cara: cegah, pilah, olah. Cegah ialah kunci karena cegah merupakan momen penting untuk agar momen pilah dan olah tidak melelahkan. Contoh cegah dengan membawa kantong belanja sendiri, membawa tempat makan dan minum sendiri ketika bepergian. Pilah. Pilah adalah memilih sampah sesuai dengan jenisnya. Kategori sampah, pilah dapat dilakukan di rumah dengan memilih sampah sesuai jenisnya. Pemilihan sampah akan memudahkan pengelolaan sampah dan membantu pekerjaan petugas kebersihan. Olah. Olah adalah mengolah sampah menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Olah dapat dilakukan di rumah dengan mengolah sampah organik menjadi kompos. Pengolahan sampah di rumah dapat mengurangi banyaknya sampah di TPA. Cegah, pilah, dan olah dimulai dari rumah. Sampahku, tanggung jawabku. Sampah seringkali dianggap sebagai sumber masalah. Namun di sisi lain, jika dikelola dengan baik, sampah juga dapat memberikan manfaat bagi manusia dan lingkungan. Pengelolaan sampah yang kreatif juga mampu membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Namun, di balik itu semua, pengelolaan sampah yang buruk dapat menimbulkan dampak negatif yang serius. Sampah yang menumpuk dan dibuang sembarangan dapat mencemari tanah, air, serta udara. Selain itu, tumpukan sampah menjadi sarang penyakit dan penyebab utama banjir berbagai daerah. Sampah plastik mencemari laut dan mengancam kehidupan biota laut yang menelannya tanpa sadar.
Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa sampah bisa menjadi ancaman sekaligus peluang, semua tergantung pada bagaimana kita mengelolanya. Salah satu cara paling efektif dalam mengelola sampah adalah dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu yang pertama reduce, yang berarti mengurangi sampah. Contohnya seperti mengurangi penggunaan kantong plastik lalu dapat diganti dengan tas berbahan kain yang dapat dipakai berulang kali. Yang kedua dari reuse, berarti menggunakan kembali produk-produk yang sudah kita beli, contohnya memanfaatkan botol plastik bekas untuk pot bunga atau bahkan digunakan sebagai hiasan ruangan lainnya. Lalu yang terakhir yaitu recycle, yang berarti mengolah kembali. Salah satu contohnya adalah mendaur ulang sampah organik yang dapat menjadi kompos untuk tanaman. Keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada individu, tetapi juga kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah telah membuat berbagai program, seperti bank sampah, pengelolaan tempat pembuangan akhir yang lebih ramah lingkungan, hingga regulasi pengurangan plastik sekali pakai. Sementara itu, masyarakat diharapkan berperan aktif, mulai dari memilah sampah di rumah, ikut kegiatan bersih lingkungan, hingga mendukung kebijakan ramah lingkungan. Dengan kolaborasi yang baik, Indonesia bisa menjadi negara yang lebih bersih dan hijau.